Oke, Assalamualaikum Pak Yoyo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhairin Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tamam ya. Oke, ini Tamam. Pak Yoyo dengar-dengar lagi di Mesir ya? Iya betul. Jadi Itu lagi kemarin kami ngapain berangkat Pak? dari tanggal gimana? Itu di Mesir ngapain Pak? Jadi kita di Mesir rencananya menjalin kerjasama dengan beberapa muassasah ya, dan juga jika Mm-mm. memungkinkan dengan kampus. Tetapi yang real ini, insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bahasa Arab maupun Al-Quran yang ada di Kairo, Mesir. Oh gitu. Betul. Jadi Ya. kita punya misi bagaimana nanti Fakultas Agama Islam UAD atau UAD bisa kerjasama dengan beberapa lembaga, terutama yang ini Pak ya, terkait tentang peningkatan terkiyah lughah, bahasa dan juga mungkin studi Islam kali ya. Iya, jadi bukan hanya bahasa Arab, tetapi juga studi Al-Quran dan juga kajian-kajian keislaman secara umum gitu. Oke, nah kemarin kan eh, berangkatnya kalau nggak salah itu 1 hari sebelum Ramadan atau waktu Ramadan ya, di awal Ramadan ya. 1 hari sebelum Ramadan kita berangkat tanggal 22, Ramadannya kan tanggal 23 ya. Ya, jadi kita Mhm. sahur itu di pesawat. Heeh. Di pesawat. Ini mungkin Iya. first time Ramadan di overseas ya, Ya, di luar negeri. first time in my life. In my life Jadi ya. ya, sahur pertama kali dilaksanakan di pesawat. Itu persisnya sahurnya itu saat flight dari Mhm. Abu Dhabi menuju ke Kairo. Oh iya iya ya. Terus tapi nggak hilang ya. Ya. Nanti infonya ngilang nanti. Iya, iya. Iya, iya, Nggak, ini enggak lah. gimana Pak perasaan puasa di luar negeri terutama, kemudian especially di Egypt, di Mesir. Ini suasananya kan mungkin beda ya, beda sekali ya dengan di Indonesia. Iya. Pertama, kalau dari sisi waktu hampir bersamaan karena ini sedang apa namanya, Heeh. musim dingin ya. Sekarang di sini Mhm. 16 derajat. Biasanya waktunya tidak jauh dari Indonesia. Jadi kalau di sini kita subuh itu jam setengah 5 ya, nanti bukanya itu sekitar pukul 6. Jadi hampir sama dengan di Mirip Indonesia. ya. Dari Cum- sisi waktu iya. Cuman, cuman Tapi kita yang lebih dulu berbeda nih di itu, Indonesia. Sekarang jam setengah eh, 11 ini Pak. Di sana jam berapa? ya, Jam 6 ya? di sini baru jam 5.22. Oh, Jadi lima selisih baru 5 subuh jam. ya. Ah, 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 selisih ah. 5 jam. Tapi kalau Ya. vibes-nya gimana Pak? Kalau dari sisi waktu kayaknya rentang waktu puasanya sama lamanya ya. Tapi kalau dari sisi Hmm. vibes-nya apa godaannya lebih besar? Enggak, justru di sini apa namanya ya? Suasana Ramadannya sangat terasa sekali ya. Dalam artian di sini orang lebih lebih sangat menyambut Ramadan dengan luar biasa. Jadi kalau Hmm. eh, kita berkendara, kita dengar radio itu nyanyi tentang Ramadan, Ramadan, Ramadan itu berulang kali Hmm. gitu ya. Disebut berulang kali di mana-mana, orang sangat euforia sekali menyambut bulan Ramadan. Dan itu dibuktikan dengan di hari-hari pertama masjid itu bukan hanya sekedar sholat tarawih ya, tetapi ada momen-momen tertentu orang itu sangat memenuhi masjid-masjid tertentu, sangat membludak ya, orang berbondong-bondong untuk mengerjakan kebajikan di masjid-masjid begitu. Berarti semangat beribadahnya udah terasa banget Pak ya kalau di Mesir ya, terutama Ya. mungkin hampir Hmm. hampir mungkin semua di negara-negara Timur Tengah begitu ya. Iya. Hampir mirip-mirip Yang gitu ya. berbeda ini Pak Arif, kalau di kita kan biasanya buka bersama itu di masjid-masjid gitu ya, Benar, ya benar. kan? Ah. Nah, Nyari di masjid takjil atau gitu kan? di halaman masjid. Ini enggak. Jadi buka bersama itu atau di sini disebut dengan kadang Maidatur Rahman ya. Itu Maidatur Rahman. Ya. dilaksanakan di pinggir-pinggir jalan gitu. Oh, pinggir Ya. jalan, Jadi bukan di iya, masjidnya ya? enggak. Jadi kalau kalau di masjid ada sendiri, itu utamanya di Azhar. Di Al Azhar itu ada Hmm. mengadakan buka puasa khusus untuk mahasiswa-mahasiswa asing gitu ya, bukan untuk orang Mesir Hmm. lokal, tapi khusus Hmm. untuk Iya, iya, mahasiswa iya, iya.
ataupun orang asing itu di sana. Nah, kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya memang di modelnya itu nggak tahu ya apakah komunitas atau individu. Nanti modelnya nanti mereka sudah menyiapkan di kursi panjang di pinggir jalan. Nanti siapa Heeh, saja yang heeh. lewat diajak gitu. Ya, Oh, taal jadi taal. gratis itu Pak ya? Jadi Iya ta'ala gratis. ya syabab gitu ya. Taal. Ya, nanti Majanan akan halal disiapkan gitu ya. makanan. Nah, betul begitu. Jadi mereka memaksa lah orang untuk ikut bergabung di acara buka bersama. Nah, itu dan sangat bising sekali. Maksudnya apa? Mungkin kalau kita tidak terlalu nyaman ya, tapi mereka sudah sangat biasa sekali karena di pinggir jalan, kendaraan Hmm. rame, motor sengaja kalau lewat itu klaksonnya itu dibunyikan, tit 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 tit, gitu ya kalau Bukan karena ya buat orang minggir, tapi sengaja kebiasaan buat bunyiin sengaja ya klakson. lihat orang lagi mau buka gitu kan mereka kenceng-kenceng apa namanya klakson gitu, motor mobil juga sama, Iya, ya oh jadi gitu. sangat Nah, gitu. Pak, selama kan ini kan udah masuk hari keempat ya, Pak Yoyo dan Pak Dekan Hmm, sama Pak Wajiran kalau nggak salah ikut ke sana, iya hari keempat betul. Ramadan. Nah, untuk Hmm. buka puasa nyari takjilan di pinggir-pinggir jalan juga atau ke restoran kalau Pak Yoyo? Ya, karena pengalaman kita jadi yang namanya menyediakan makanan di jalan itu kan apa apa ya? Ya begitulah gitu ya. Ya kondisinya gitu ya. Jadi Tapi mungkin Pak Yoyo perlu dicoba kali ya. Ya. Jadi mungkin coba sekali atau dua kali makan di oh pinggir kita jalan sudah itu. sudah mencobanya gitu ya. Sudah Oh, sudah mencobanya, nyoba ya? maka setelah itu kita nggak mau nyoba lagi. Ya, tapi memang Ya, suasana di tiap negara-negara beda-beda. Kalau kita memang lebih ya, banyak terpusat di masjid, ya dan itu barangkali saya kira sekalian untuk menghidupkan tradisi masjid ya. mereka. Dan yang Ya, ya. yang sangat mengesankan itu anak-anak kecil itu sangat antusias untuk ngasih orang berbuka. Ya, Oh, bahkan di pinggir jalan itu kan bahaya ya, lalu lalang iya, kendaraan tuh iya, iya. begitu cepat sebagainya. Tapi orang itu apa Biasa ya, rame ya. ya masih makanan gitu siapa saja, ayo berhenti berhenti, terima ini, terima kurma, terima Ya, minuman Pak begitu. Yoyo, kayaknya perlu Ya, kita mobilisasi anak UAD ke Mesir ya. ya. Jadi Sekarang memang kan salah di satu UAD kan lagi viral menu-menu makanannya tuh. Hari pertama mm-mm, ada biryani, hari kedua rendang, ya nggak tahu hari ini. Ya mudah-mudahan ya, nanti suasana kita yang ada di Mesir maupun di Indonesia bisa mewarnai ya. Nah ini Pak ya, Yo ya. sekali lagi mau nanya nih, apa namanya? Apa yang membuat oh ya ini kan kemarin kan kunjungannya itu Mm-mm. kan ke kampus-kampus ya. Ya. Kemarin ke kampus apa aja Pak ya? Nah, yang ke kampus kan kita ada persoalan ya, ada sedikit Ah, pengetatan dari pemerintah Mesir oh iya, iya. untuk Sekarang agak ketat ya. membatasi. Iya, jadi kita ini nanti ke muasasah karena memang apa namanya jadwalnya kita antara turun visa dengan agenda di Mesir itu juga terlalu mepet gitu ya. Terlalu Ini pet, hari iya ini, iya iya. ya hari ini kita akan berkunjung ke kedutaan KBRI akan diterima oleh atas pendidikan di Kairo Hasil gitu. pendidikan ya. Ya. Jadi secara umum untuk kerjasama dengan kampus-kampus itu nanti akan dimappingkan oleh kedutaan lah di itu. Kedutaan ya, Gitu. yang akan nanti membantu untuk koordinasi dengan beberapa kampus ya. Ya. Hmm. Tapi itu kenapa Pak ya kampus-kampus itu agak mulai ketat itu atau karena jadwal kunjungan kita agak terlalu mepet atau memang udah peraturan yang Ya. terbaru memang agak sedikit sulit ya? Ya, ada peraturan itu bahkan kemarin dalam komunikasi terakhir itu untuk kunjungan itu dalam tanda petik kita harus membayar gitu, memberikan Hmm, apa? Iya, ya segi ada uang charge ya, untuk di charge ya. ya ada charge untuk Mm-mm. kunjungan itu. Ini juga diakibatkan oleh resesi ekonomi yang sedang terjadi di Mesir itu sebetulnya. Oh, Jadi sekarang iya mata mungkin uang kalau dari sisi mata hmm, uang agak berbeda jauh nggak Pak? Atau kita lebih tinggi atau justru sama? dulu biasanya apa namanya Mesir itu ponnya itu agak agak kuat ya. Jadi kalau satu Mm. satu pon itu di kita itu 2.000 bahkan bisa 2.500. Tetapi sekarang 2.500. itu hanya Rp500. Berarti Iya, agak satu lebih pon tinggi itu. kita ya Pak ya? Iya, betul. Jadi mereka mata uangnya sedang apa namanya
hancur. Jadi kalau kita menukar dolar itu bisa dapat apa konseling, bisa dapat pon ya atau junai ya, itu cukup banyak lah. Jadi kalau kita nukar 100 dolar itu bisa di 3.000 sekian ya, 3.000 pon gitu. Oke, berarti kalau bawa uang agak cukup banyak di Indonesia, di sana juga agak cukup lapang lah ya untuk Iya. biaya hidup ya di situ kalau barangkali ya. Dan untuk beli makanan itu kalau kita rate-kan ke kurs rupiah itu murah gitu loh Mm-mm. untuk ukuran kita. Murah ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Dengan makanan, makanan Pak yang Yo, makanan favoritnya apa Pak selama di sana sudah 4 hari ini? iya di sini Roti canai. kita kan suka kambing ya. Jadi kita hunting-hunting kambing itu dengan porsi per 6 gitu ya, porsi per 6 gitu ya, dengan apa namanya daging yang cukup banyak gitu, Wow, itu kalau banyak. kita kita konversikan ke rupiah itu di 250-350 ribu Ribu untuk untuk berenam, berenam. untuk berenam Itu ya. sudah murah dan banyak sekali itu Pak ya. Nggak murah, jadi kita nggak pernah habis tuh kalau makan tuh, mesti selalu dibungkus Ah, untuk bawa pulang gitu. mm, mm, Ya, mm, mm. jadi itu luar Kalau biasa. kalau daging onta Kalau di nggak ada ya? ponnya, kalau di ponnya mungkin kan tinggi ya, sekali Iya makan, benar kalau pon tinggi. eh, Mm-mm. kalau sekali makan katakanlah mungkin di 500 pon ya, tapi 500 kali 5 itu berapa? Ya kan 250 ribu Terus lima kan, puluh ribu. Iya. untuk enam Hmm. orang, dan Untuk enam itu itu dan itu ini rohis, daging, murah ya. ya rohis jiddan, ya kan Rohis laham ya, jidan. laham wal dajaj ya. Jadi Wadah sudah jajah. kambing, ya dajjal yakni firoh atau di sini sebutnya, itu sudah nus Ah. firoh, jadi separuh ayam gitu. Luar Mm-mm. biasa. Ini Pak, lagi kalau Hmm. dengan biaya segitu, memungkinkan tidak kalau anak-anak FAI misalnya ada kemungkinan untuk stay in atau sit in di kelas-kelas di kampus-kampus sana, taruhlah dalam waktu singkat lah misalnya 3 bulan atau 1 semester dengan biaya hidup yang di Jogja dibandingkan dengan sana sangat memungkinkan berarti ya? Jadi selisihnya tidak jauh ya, bahkan untuk makanan dan buah-buahan di sini jauh lebih murah. Juga tempat tinggal, jadi tempat tinggal itu kalau katakanlah mahasiswa berdelapan gitu ya, nyewa apartemen, nanti paling satu orangnya kena casnya sekitar eh, 200 atau 400 ribu gitu untuk satu bulan gitu. Iya Mm-mm. ya. Ya masih Jadi masih masuk lah ya iya, untuk satu masuk sekali. apartemen Jadi ya. satu Mm-mm. apartemen kan berisi katakanlah 6 atau 8 gitu. Nanti Nah, iya. mereka apa urunan per bulannya tuh bisa di rate 200-400 tergantung kondisi itunya, apa namanya, syakohnya di sini. Kita sebutnya Oke, syakoh ya. oke, oke. Iya, Syako. Oke, terakhir Pak Ayo, terakhir. Hmm. Karena ini sedang Ya. di Mesir, nah mungkin Pak Ayo sudah 4 hari berkomunikasi. Boleh tidak kami atau saya diberi 1 atau 2 kata yang istilah di Mesir yang mungkin yang sering terdengar, itu artinya apa? Nah, mungkin barangkali Faizan ini bisa termotivasi kalau ke Mesir menggunakan beberapa istilah ini. Tapi di sana Ya, bukan bahasa Fusha ya, ya di sini menggunakan bahasa Ami ya. Amiyah. Mungkin yang Nah, sering boleh Amiyah. populer, biasanya kalau ada orang ketemu gitu ya, ketemu dengan kita ya, mereka mengucapkan Assalamualaikum, Amil ya Amil atau Amil A. Izzayak Amil A. Apa ya. artinya Pak Amil A? Amil itu ya Amil atau Izzayak itu sama dengan how are you Oh, ya, how are you? ya. Sekali lagi Nanti Pak, kita mungkin bisa jawabnya di spell Amil A. Ya, Amil A. Amil Faizan, ya kan. Ya. Ya. Oke, Kemudian Faizan, jangan lupa nanti ya bilang Faizan Amil bisa A. menjawab Alhamdulillah Nah, kuaisin, Alhamdulillah kuilisin. kuaisin. Kuisin. Ya, kuais. Alhamdulillah Kuais itu kuis. good ya, tapi kalau karena jamak ya, Faizan kan banyak tuh. Ya enggak? Ya, Dia kuisins. menjawabnya dengan Alhamdulillah kuaisin. Kuisin. Oh, tambah Ya, ya dan nun ya, kuisin. ya, gitu. Oh, berarti Assalamualaikum, Ma'amilin. Alhamdulillah khair. Kuisin, gitu ya? Alhamdulillah, Kuisin. alhamdulillah. Alhamdulillah ihna kuais atau Alhamdulillah kuaisin. Alhamdulillah Oke. kuis. Alhamdulillah Nah, kuisin. Oke. Oke, terima jadi kasih Pak memang Yoyo atas waktunya. Oke, silakan. ya. Oke, terakhir Pak Arif. Jadi memang kalau
belajar bahasa Arab itu di Indonesia itu akan sangat jauh ya jika kita datang langsung ke sini. Maka saya secara personal sangat mendukung teman-teman. Nanti coba kita bikin kreasi program yang memungkinkan teman-teman bisa datang ke sini untuk merasakan langsung vibrasi langsung gitu ya. Bagaimana kita Wis, berinteraksi dengan orang Arab di sini, dengan khususnya dengan orang-orang orang Arab Muslim. ya. Iya. Ya, Insya Allah itu keren satu sekali pengalaman yang memang. luar biasa. Benar, Betul. benar, benar, benar. Jadi Ya, ini terima kasih Pak Yoyo sudah berbagi cerita program selama di Mesir, kemudian ya. juga pengalaman Ramadan di luar negeri dan di Mesir. Jadi memang kita ini akan membuat program podcast ini Pak Yoyo, salah satunya Ramadan Around the World. Jadi Ya. Ramadan di seluruh negeri. Nah, kita sedang mencari beberapa narasumber. Sepertinya ada juga satu lagi tadi dari di Hmm. Saudi. Itu ada Ana Oh ya. Ilha. Nah, ini kebetulan Pak Yo dan Pak Dekan Hmm. sedang di Mesir. Nah, ini kesempatan Oke, buat oke. kita bercerita. Nah, yang terakhir motivasi kita ke luar negeri yaitu salah satunya meningkatkan tarkiyah al-lughah. Nah, kalau di Mesir ternyata Oh ya. tadi kata Pak Yoyo Hmm. yang kita pelajari di Indonesia mungkin bahasa yang resmi segala macam, tetapi Ya. ketika berinteraksi dengan orang langsung itu Hmm. akan berbeda suasananya terutama ya. Baik, Ya. terima kasih Pak Ya atas waktunya. Ketemu lagi di Indonesia. Ya, jangan Oke, lupa sama-sama, Pak. jaga kesehatan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.